Ya, Pak Samsul silakan. Pak Wawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya kan udah aplikasi NPK ya untuk padi usia 7 HST, dan untuk 10 harinya lagi jarak 3 hari itu saya aplikasi EPP. Untuk waktu SOP-nya kan harusnya kan 14 HST untuk eco farming lagi gitu Pak. Tapi saya agak telat dikit, mungkin usia 17 umur, Pak. HST. Untuk tanaman itu umur, untuk tanaman ternak pakainya umur. Umur Nah, ya. kalau usia untuk manusia, Pak. Siap. Jadi umurnya nanti 17 HST itu baru saya aplikasi eco farming lagi, nggak apa-apa. Ini Pak. SOP Itu eco aja farming pertanyaan. original. Eco farming original. Oh iya. Ya sebetulnya gini, selisih beberapa hari tidak masalah. Yang penting kunci keberhasilannya kita harus tahu. Kemudian tadi NPK idealnya itu kita harus penuhi dari mana. Jadi jangan sampai eco farming original yang SOP-nya berdiri sendiri kita gunakan produk best farming yang lainnya. Karena eco farming original dia berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri artinya Iya, yang direkomendasikan oleh produsen itu masih menggunakan 25% pupuk lainnya masih direkomendasikan. Kalau di best farming, saya harus sediakan 50%. 20% pertama di 7 HST, 20% kedua jika belum ideal di 33 HST. Di tahap awal ya. Nanti kalau sudah ideal, penanaman ini bisa dikurangi penggunaan NPK anorganik tadi. Ya, lanjut Pak Samsul. Iya Pak. Jadi karena kan SOP-nya kan harusnya umurnya kan 14 hari. Ya. Jadi kan kondisi saya lagi dinas, mungkin telat datangnya hari Sabtu, itu baru saya aplikasikan kan paling 16 hari sampai 17 hari. Itu Pak Samsul tebar pupuk kandang nggak sebelumnya? Lahan? Enggak Pak. Terus pengganti NPK yang Malah lainnya? saya dengan EPP. 25%-nya apa? Sebelumnya saya sempat EPP. Hah? Gimana Pak? 25% yang lainnya pakai apa pupuknya? NPK Pak. Oh, NPK 20%. Ya, sudah diaplikasikan NPK. Ya? Sudah Pak, usia umur 7 hari. Oh, 7 hari. Ya sudah. Berarti nanti 20% ya. Kedua pertemuannya gimana, ideal atau belum? Kalau saya lihat setelah di 10 harinya itu kelihatan sudah hijau. Ya, pokoknya kelihatan kalau orang Jawa itu udah ngilir gitu loh Pak. Ya. Ya. Boleh secara prinsip tidak masalah yang Pak Samsul sudah ditanyakan tadi, ada selisih beberapa hari. Kemudian ikuti saja nanti SOP-nya apa yang direkomendasikan dari jadwal eco farming original. Dengan terus untuk NPK-nya keduanya nanti umurnya 33 Pak ya? Ya, 33 itu di penghujung ya. Penghujung fase vegetatif yang saya hitung ideal ketika mau masuk ke generatif di 40 hari itu dia sudah diserap semua. Karena nitrogen ini tidak boleh diaplikasikan ketika akan memasuki fase generatif. Jadi nantinya akan mengganggu pembungaan bunga padi. Jadi mudah lagi nantinya. Itu Pak Samsul, masih tugas ini. Terima kasih Pak, hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Samsul, terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru bisa masuk pertanyaannya. Oh iya. Iya. Gimana Panceng? Nantilah sebelum silaturahmi ke rumah Pak Wawan lagi. Iya. Ini apa tanaman kentang Pak Wawan di umur 45 hari setelah tanam, saya dapat laporan baru saja dari mitra kena busuk daun, tapi saya juga belum lihat, cuma dikasih fotonya aja. Nah nanti akan saya japri ke Pak Wawan fotonya. Busuk daun, lodoh lah istilahnya kalau di Pangalengan Pak Wawan. Hujan tinggi ya pasti. Iya, hujannya kan kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas gitu. Nah mungkin dari pengaruh itu. Nah untuk antisipasinya Pak, bagaimana penggunaan, karena yang digunakan 2 jenis, EPP sama fotosintesa.
Terus yang mitra yang terkena itu saya juga belum lihat apakah menggunakan PSR karena waktu itu juga beli PSR juga begitu Pak. Mohon solusinya Pak. Itu aja dulu. Baik, baik Panceng, saya mau tahu dulu ya, nanti saya buka lagi. Ada suara yang lain. Ya, jadi untuk komoditas kentang itu direkomendasikan kalau kita ingin mendapatkan bibit yang bagus ya setelah pasca tanam, itu setiap umbi itu bisa direkomendasikan direndam maksimal 3 jam dengan larutan EPP. 3 jam maksimal ya untuk umbi-umbian, baik porang, bonggol pisang, kemudian apalagi ubi jalar ya untuk dijadikan bibit ya, kalau mau dijadikan bibit dari umbi-umbian, termasuk kentang itu maksimal 3 jam. Kalau yang dikotil, tanaman benih yang berkeping 2 untuk leguminosa, kacang-kacangan itu maksimal 15 menit saja. Kalau yang monokotil seperti padi tadi ya, kemudian kurma, kelapa sawit dan lain-lain yang berkeping 1 itu maksimal perendaman di 6 jam larutan EPP. Nah, makanya untuk mendapatkan tanaman kentang yang kuat imunitasnya ya, itu ada perendaman maksimal 3 jam. Nah, kemudian SOP base farming-nya itu bisa digunakan karena SOP ini ya, EPP dan fotosintesa ini itu cukup ideal ya untuk pencegahan selama 15 hari sekali. Tapi di tengah-tengah pencegahan itu kita harus siap sedia, ada yang disebut dengan amunisi kuratif. Disebut pencegahan tadi adalah preventif. Nah, ketika kita mengaplikasikan 10 HST misalkan ya, kemudian di 15 HST sudah ada serangan hama yang baru, termasuk tadi lodoh dan lain-lain. Lodoh berarti kan serangan cendawan patogen yang menyebabkan busuk daun ya. Nah, itu kita aplikasikan langkah kuratif. Langkah kuratif itu berarti dosis bisa ditingkatkan atau interval didekatkan, tadinya sepekan atau 15 hari sekali. Nah, kuratif itu sepekan bisa 2 kali sampai semuanya teratasi ya. Nah, itu penggunaan untuk memproteksi tanaman dari serangan itu, makanya kita harus, apalagi kentang dan bawang merah itu harus seperti kita merawat bayi ya. Jadi jangan sampai kecolongan. Jadi yang namanya di bawang merah pun ada yang namanya penyakit selain daripada gerandong, ya, istilah gerandong itu adalah serangan lalat penggorok daun ya. Kemudian ada juga lodoh juga sama. Morer ya, morer. Nah, itu morer pun sama. Jadi busuk bagian atasnya karena tadi curah hujan tinggi dan kelembaban di udara tinggi. Makanya harus diaplikasikan tadi langkah preventif sudah kita kerjakan, baru kita perhatikan nanti ada langkah kuratif biasanya. Nah, langkah kuratif itulah ya untuk meningkatkan imunitas tanaman. Kita kalau untuk kalau untuk kentang ya, kentang, nah itu kita rekomendasikan EPP dan fotosintesa itu diaplikasikan dalam interval yang dekat. Karena EPP bisa menaikkan hama dan penyakit tanaman, kemudian asam amino yang ada pada fotosintesa pun bisa memperbaiki sel tanaman yang rusak supaya tidak berkembang lagi ke yang lain ya atau menular. Nah, sebetulnya cukup itu saja Pak Enceng ya. Jadi intinya ada langkah preventif yang direkomendasikan di buku ya, cuman kentang ini aplikasi tidak mungkin 4 kali ya untuk preventif. Ya, bisa sampai 7 atau 8 kali ke depan. Nah, baru di situ ada langkah kuratif pengobatan ketika mulai ada gejala tadi, gejala serangan. Nah, kita penggunaan EPP dan fotosintesanya bisa didekatkan. Karena secara hitung-hitungan tetap masih jauh lebih murah penggunaan sarana base farming ini dibanding penggunaan pembelian racun kimia sintetis. Dan yang paling utama harus berbangga ketika kita sudah mengedukasi petani dan produk pertanian yang dihasilkan betul-betul makanan yang baik dan menyehatkan. Nah, itu yang harus kita banggakan, kita mengedukasi para petani itu. Penyakit seperti itu apakah bisa diselang dulu sama kimia sintetis gitu? Tapi kalau pendapat saya sendiri nih, nggak boleh ya Pak ya? Ya itu tadi Pak, yang namanya ketakutan itu, seolah-olah kimia sintetis itu menjadi solusi. Kalau bagi saya adalah fata morgana saja Pak. Dan kalau kita masih menggunakan kimia sintetis berupa pestisida, berarti masih gagal jadi petani cerdas ya Pak. Kalau kepepet amat, ya saya sebetulnya sekarang sudah tidak ada kepentingan untuk mengedukasi produk kimia sintetis ya.
Ya itu sebetulnya Betul. kembali lagi pilihan, Pak. Ya. Cuma jangan sampai ketika pengendali kimia sintetis dari pestisida ini diaplikasikan, nah nanti akhirnya berbenturan dengan kinerja yang ada pada teknologi mikroba yang ada pada Betul. produk based farming. Nah itu pun harus dipertimbangkan juga, karena itu pilihan, Pak. Karena rata-rata Iya. orang saking tidak sabarnya ingin lagi menggunakan itu, padahal itu pun Betul. banyak yang gagal menggunakan itu. Nah makanya mindset ini harus dibangun. Kekuatan EcoPlant Protector itu ada yang direkomendasikan berupa preventif pencegahan. Nah, kuratifnya inilah kita harus betul-betul di dalam mengendalikannya ya. Salah satu contohnya, alhamdulillah yang namanya EcoPlant Protector itu mampu mengendalikan yang namanya warang batang coklat yang sampai sekarang tidak ada obat, tidak ada racun pengendalinya. Nah, maka dari itu EPP ini bagaimana caranya? Itu tadi 2 saset EPP, 50 ml sunlight dan 2 sendok teh garam diaplikasikan dan sawahnya dikeringkan dulu dari genangan air, dan alhamdulillah bisa teratasi, banyak yang sudah bisa panen. Jadi orang lain sudah terserang, sawah lain terserang warang batang coklat, nah ini sawah yang menggunakan EPP jauh lebih kuat. Dan kekuatan EPP itu semakin sering diaplikasikan, maka imunitas akan semakin kuat. Nah itu kunci keberhasilannya. Jadi kalau untuk penggunaan itu diselang-seling, saya tidak akan bisa melarang, silahkan saja itu Ya. pilihan itu ya. Iya. Cuma Iya. untuk kedepannya kinerjanya seperti apa ya sudah dipastikan, yang namanya racun bertemu dengan mikroba ya seperti apa gitu efisiensinya, nah itu dikembalikan lagi kepada para petani. Panceng, bisa dipahami? Ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Wan. Dan ini testimoni saja ini Ya, terakhir ya. boleh. Kalau di kebun saya memang sudah tidak ini Pak, di lahan saya sudah tidak menggunakan kimia sintetis, baik itu pestisida, insektisida ataupun NPK sudah tidak menggunakan. Nah, setelah menggunakan base farming itu, kecilan. Setelah menggunakan base farming itu ada yang ini yang saya lihat dari manfaat itu, dari kesuburan tanahnya Pak, tidak waktu musim kemarau kemarin jadi tidak langsung gersang Pak. Saya aja nanam pecah itu nyiramnya cuma 1 kali, Ya, halo, tapi ayo. tetap lembab gitu, bagus Pak. Ya. Ya, oke. Terlalu banyak itu. Gantian. Mana? Baik, Panceng. Terima kasih atas testimoni dan pertanyaannya. Secara prinsip yang sudah diaplikasikan ya jadikanlah SOP di daerahnya, di Pengalengan terutama ya. Baik, Panceng, terima kasih ya atas pertanyaannya dan testimoninya. Ya, sukses selalu. Satu saja pertanyaannya Pak ya, ini untuk Pak Trimo supaya bisa banyak yang bertanya nanti. Di-unmute dulu Pak, ini Pak. Pak, di layarnya di-unmute dulu. Nah itu. Ya, silakan. Saya bertanya, kalau eco farming bisakah untuk tambak udang ataupun ikan? Bila bisa, bagaimana caranya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak besok ikut lagi Zoom meeting khusus materi eco farming. Jadi eco farming itu sebagai probiotik untuk tambak. Secara prinsip satu tub eco farming bisa dilarutkan dalam 1000 ml air atau 1 liter, kemudian difermentasi sempurna ya tanpa ada oksigen yang masuk. Nah kemudian nanti 5 ml dilarutkan dalam 1 liter air. Nah, jadi kalau kita ada 3 kg pakan, nah 1 liter larutan eco farming original, jadi 3:1. Jadi ini materi sebenarnya khusus untuk materi based farming ya. Cuman saya bandingkan tadi dengan untuk komoditas padi ini yang menggunakan based farming dan eco farming original. Jadi materi eco farming original ini sebetulnya besok kita akan bahas semua ya di jam 13 sampai jam 15.00. Tapi gambaran tadi bisa diterima Pak ya? Untuk melarutkannya seperti tadi, jadi ketika aplikasi 3:1. 3 kg pakan, 1 liter air direndam, 1 liter larutan eco farming original, karena mengandung probiotik dari jenis lactobacillus ya, itu probiotik untuk
pencernaan di tambak ya, di ikan tambak. Nah, kemudian nanti akan meningkatkan produktivitas karena memang nafsu makan akan meningkat di situ. Itu cara kunci keberhasilan seperti itu. Ya, kalau materi lain ada yang ditanyakan nggak Pak? Selain Ada, Pak. original, Hah? Ada. Nah, Misalkan boleh satu lagi silakan. besok tanggal 11 itu kan saya disuruh memberikan suatu masukan kepada kelompok tani yang ada di Klaten, Pak. Sehubungan dengan ini nanti akan saya sampaikan masalah eco farming, dan itu kebetulan pada bulan yang akan datang di daerah Yang Bapak Klaten tanyakan itu apa musim. sekarang Pak? Yang saya tanyakan untuk tanaman padi, Pak, untuk tanaman padi itu sebelum penanaman, pengolahan tanah, terus setelah penyemprotan, setelah pengolahan tanah, dan mematikan gulma yang ada pada waktu pembajakan, itu apakah cukup diairi secukupnya, terus kita semprot, selang itu baru kita tanami, setelah penanaman, selang berapa hari kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan eco farming terhadap tanaman yang baru tersebut. Apakah cukup hanya itu saja? Apakah ada kelanjutannya sampai dengan masa panen datang? Terima kasih, Ya. Pak. Baik, Pak Trimo. Intinya di dalam mengaplikasikan eco farming original untuk komunitas padi ini tadi sudah saya singgung ya. Jadi secara prinsip di masa pratanam ini kalau menggunakan EcoPen Protector itu di 2 hari setelah aplikasi EcoPen Protector. Jadi H-5-nya itu kita gunakan EPP, 2 hari berikutnya setelah sawah siap tanam baru diaplikasikan eco farming original. Nah, jadi di budidaya padi ini saya tidak menceritakan bagaimana caranya mengendalikan gulma ya. Karena gulma itu kalau kita tekan di awal ketika masa pengolahan lahan, itu insya Allah bisa tertekan ya. Sambil kita on proses, PTBS memiliki produk baru ya untuk pengendali gulma yang ramah lingkungan. Nah, dari situ kalau kita sudah bisa menekan dengan tadi ya menggunakan traktor yang memang pengolahannya sempurna, itu insya Allah akan menekan yang namanya bibit-bibit gulma yang akan muncul. Nah, setelah itu aplikasi Pak sesuai jadwalnya. Kalau di eco farming original kan 14 ya, kemudian 28, 42, betul nggak? 14, 28, 42 dan 56. Nah, ini materi ini khusus untuk materi besok Pak. Jadi ini hanya pembanding saja yang karena memang materi ini adalah pengganti sarana SOP base farming. Ya. Jadi mudah-mudahan Pak Trimo besok bisa bergabung lagi ya di acara Zoom meeting, terutama jam 13 kita mulai. Mudah-mudahan tidak ada tugas yang lain. Saya mau mengisi materi. Gambarnya seperti tadi Pak. Ya. Baik Pak Trimo Budi Santoso ya, di daerah mana Pak ini? Di Semarang Pak, daerah Patra Jasa Pak. Oh iya, itu pabrik PSR ada di sana Pak, dekat Semarang Pak. Dekat Salatiga sebelum Pak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Trimo ya. Secara prinsip materi eco farming original nanti kita bahas di jam 13 hari Rabu ya, nanti ada ya. Yang lain tunggu dulu sebentar ya, kita akan bahas dulu yang masalah chat ya. Indramayu di tempat saya banyak yang budidaya tanaman samanggen. Kalau mau menggunakan base farming itu bagaimana aplikasinya? Ini samanggen itu apa, semangka apa semanggen itu saya belum tahu nih, baru dengar saya 17 tahun di Indramayu, semanggen baru dengar nih. Kemudian pabadai ini boleh nanti disiapkan pabadai ya. Bibit jagung direndam pakai EcoPen Protector seperti apa? Nah, jadi gini. Jadi benih jagung itu biasanya sudah ditreatment oleh pabrik ya, menggunakan racun baik redomil, fungisida dan lain-lain. Ada yang berwarna pink, ada yang berwarna ungu, beda-beda ya. Nah, itu saran dari saya, cuci dulu saja. Cuci dulu, setelah bersih, luntur yang namanya racun tadi, baru ditreatment perendaman menggunakan EcoPen Protector. Nah, itu sarannya tadi ya, 1 saset dalam 14 liter air. Jadi kalau kita punya benih 12 kilo atau ya itu untuk benih 12 kilo ya dalam 1 liter dalam 14 liter air. Jadi kalau kita punya 6 kilo benih ya biasanya kalau jarak 75 kali 25 cm itu dibutuhkan 8 kilo saja.
Nah, maka di situ nanti dikonversi ya, dikonversi. Kalau misalkan yang kita gunakan 6 kilo, berarti setengah saset di dalam 7 liter air. Itu 6 kilo benih ya. Nah, itu seperti itu konversinya. Yang penting satu saset dalam 14 liter air. Nah, itu diaplikasikan di treatment penanaman benih maksimal itu 6 jam saja. Maksimal 6 jam. Nah, kalau besoknya kita mau tanam di lahan itu sudah lembab, ya, sudah terkena hujan, nah itu langsung dilanjut penanaman. Jadi tidak ada penirisan kalau bisa ya. Adapun ada penirisan penyimpanan dibiarkan saja, ya beberapa jam saja lah ya. Karena memang jagung ini jangan sampai seperti padi tadi sudah muncul akar baru ditanam, tidak efektif. Jadi cukup pecah dormansi saja dan menyerap kandungan anti cendawan dan bakteri patogen yang ada pada benih. Setelah itu nanti bisa diaplikasikan kalau lahan sudah lembab, nah itu bisa ditanam langsung. Itu ya untuk perendaman maksimal 6 jam karena dia monokotil ya. Pengganti urea apakah bisa diganti dengan PSR? Kalau di base farming itu bisa. Tapi kalau yang menggunakan eco farming original, saya rekomendasikan tidak boleh dicampur-campur dengan produk yang lain. Karena itu keinginan produsen, tidak boleh ada yang namanya SOP dicampur-campur. Sampai sekarang belum ada belum ada kesepakatan. Jadi eco farming original itu yang direkomendasikan oleh produsen 25% penggunaan NPK yang lainnya. Nah, itu silahkan ikutin saja. Kalau saya dari tim base farming 50%. Jangan sampai spekulasi 25% masih kurang karena sudah dipatok. Karena tahap pertama ini, lahan pertanian yang sudah terkena kimia sintetis, itu tidak bisa langsung diponis 25%. Ya. Jadi tahap pertama ini kalau 25% sudah ideal, ya boleh. Tapi kalau belum, 25% kedua, berarti total 50%, itu harus diaplikasikan di 33 HST. Jadi produk eco farming original terutama ya, karena saya kenyang mengedukasi produk ini. Jadi ketika ada komplain, yang berhadapan itu bukan siapa-siapa. Wajah saya, suara saya harus berhadapan dengan siapa saja yang komplain. Maka dari itu, saya rekomendasikan 25-50% penggunaan NPK anorganiknya atau penggunaan pupuk lainnya. Kalau 20% sudah ideal, maka 20% kedua tidak usah. Kalau 20% kedua belum ideal pertumbuhannya, maka harus diaplikasikan di 33 HST. Itu kunci keberhasilannya. Berdasarkan daripada kajian-kajian uji efikasi jagung manis di Unpad, di tempat lain-lain ya. Dan itu alhamdulillah sudah saya simpulkan. Kemudian pertanyaannya ini Pak siapa ini? Pengganti urea apakah bisa diganti dengan PSR? Ya bisa. Kalau di SOP base farming bisa. Makanya aplikasi base farming itu identik dengan EPP dan fotosintesa. Nah, untuk mengidealkan pertumbuhan, contoh misalkan unsur nitrogen. Unsur nitrogen itu dibutuhkan untuk perbanyakan anakan padi, itu dibutuhkan unsur nitrogen. Dan idealnya warna hijau daun itu unsur nitrogen. Apakah bisa menggunakan PSR? Jawabannya bisa. Makanya saya rekomendasikan untuk padi ini ya, yang sudah order jenis FSCL ini, saya rekomendasikan paling tidak 3 kali aplikasi, 7, 21, dan 33 HST untuk aplikasi PSR pada daun. Nah kemarin tadi saya ketemu juga dengan temannya Panceng, Pak Aep, ya, beliau timnya Pak Haji Suroto, sering diskusi karena sering rajin mengadakan demplot. Pak ini dahsyat lagi Pak, padi ketan menggunakan PSR ini 100%, wah lebih gila lagi. Tapi itu tidak saya rekomendasikan, kenapa? Karena kita punya produk fotosintesa juga. Jadi PSR ini digunakan hanya sebatas untuk mengidealkan kebutuhan NPK karena kita tidak lagi menggunakan kimia sintetis dari luar. Itu SOP base farming, ya. Jadi kalau yang sedang mendemplot eco farming original tiba-tiba aplikasikan PSR, saya tidak rekomendasikan karena sampai sekarang belum ada kesepakatan ya, karena berbeda produsen. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sebelum pertanyaan lain lagi saya buka dulu ini ya. Padi saya 18 HST di ujung daun banyak yang berwarna putih. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, Pak Sahdi Rasdiana Majalengka. Ujung putih itu tergantung Pak. Ada hama putih palsu, itu disebutnya adalah ulat yang menggerogoti klorofil hijau daun. Biasanya sambil digulung. Ya, jadi ulat penggulung daun, kemudian ada yang digorok tadi ya, diambil hijau daunnya. Nah, itu hama putih palsu. Nah, kita pastikan kalau itu memang betul-betul hama putih palsu penyebabnya larva ulat, maka aplikasi EcoPlan Protector di luar dari jadwal preventif tadi, maka kita gunakan jadwal kuratif. Nah, yang berhubungan dengan ulat-ulat dan lain-lain, saya rekomendasikan
2 saset EPP dan 50 ml sunlight, 50 ml sunlight ya. Jadi satu tubnya Ecofarm itu 50 ml plus 2 sendok teh garam. Nah, itu cukup ideal untuk mengendalikan berbagai jenis hama. Nah, itu kita pantau, kita pakai gunakan rumus kuratif sepekan 2 kali. Nah, sepekan 2 kali berarti setiap 3 hari sekali lah ya hitungannya. Nah, kalau sudah bisa teratasi, baru kita kembalikan ke preventif lagi nanti jadwalnya. Nah, kita harus tahu ya. Jadi terkadang begini, kita mengaplikasikan langkah preventif, ternyata 2 hari, 3 hari berikutnya ada hama yang baru. Disangkanya tidak mempan agen hayatinya. Setiap jaringan yang sudah terkena agen hayati Ecopen Protector dimakan oleh jaringannya oleh hama ulat atau apapun saja, termasuk kumbang tanduk di kelapa sawit, itu lama-kelamaan akan mati karena sudah terinfeksi yang namanya cedawan Beauparia bassiana yang sebagai agen entomopatogen yang bisa menginfeksi hama dari famili atau dari kelas insekta. Nah, itu cukup ideal seperti itu. Bahkan Pak Siswanto yang petani jeruk ya sukses yang sering kita edifikasi beliau petani jeruk mitra juga. Ketika di grup agen hayati ada yang bertanya karena satu saset tidak mempan katanya ulat. Nah, beliau pakai 4 saset ya langsung badannya mengering langsung. Jangankan 4 saset, saya menggunakan 6 saset pun pernah. Jadi prinsipnya kita gunakan saja dosis yang ideal saja dulu di 2 saset ya. Karena kunci keberhasilan daripada agen hayati ini ya tadi, kalau dosis terlalu tinggi pun bisa mematikan, cuman efisiensi biaya pun dihitung. Jangan terlalu mahal karena petani di Indonesia ini yaitu tadi ya, ingin nguntungin tanamannya sehat tanpa memikirkan biaya yang dikeluarkan. Ya, itulah keunggulan daripada agen hayati Ecopen Protector. Kita mainkan dosis dan interval jarak aplikasi. Yang penting kalau ingin berhasil, kerusakan jangan sampai di atas 65%. Kalau sudah di atas 65% sudah tidak efektif lagi untuk dikendalikan menggunakan agen hayati Ecopen Protector. Ya, saya buka dulu ini chatting nih, chat ya. Apakah tanaman padi sistem tabela SOP bukannya sama tiap 2 pekan sekali? Ya, paling selisih beberapa hari saja karena padi yang ditanam langsung ya itu pasti ada selisih keterlambatan dengan padi yang tanam pindah atau tapin atau transplanting ya. Secara prinsip SOP-nya sama saja. Yang membutuhkan 5 saset atau 5 box Ecopen Protector, 16 saset fotosintesa dan 2 tub Ecopen original di masa pratanam saja. Kemudian PSR, nah ini siap-siap PSR ini bisa 1 sampai 2 box untuk luasan 1 hektar supaya pertumbuhan ideal ya. Untuk pengganti NPK anorganiknya itu bisa diaplikasikan ke daun. Kemudian dari 13 faktor itu untuk mengetahui oh iya, jadi pengendalian gulma itu tadi ya, pertama di pekan kedua setelah aplikasi sarana base farming. Ini ada yang bertanya pengendalian gulma ya. Kemudian ini harus kembali lagi ke slide ya. Ya, lanjut dulu aja. Saya mau tanya Pak, PSR kalau dicairkan buat tanaman cabai keriting, itu yang bagus dikocor apa disemprotkan ke daun? Nah, jadi gini ya, nutrisi itu bisa masuk ke dalam jaringan tanaman itu melalui 2 pintu. Kalau Pak Dr. Aep Saifuddin melalui 3 pintu. Yang pertama, meristem perakaran, meristem pertunasan, dan stomata mulut daun. Nah, ini nutrisi ini bisa masuk ke dalam jaringan di atas 65%, 65-70% itu fitrahnya itu adalah di perakaran. Karena tempat makannya tanaman itu adanya di perakaran, meristem perakaran. Sisanya baru di stomata mulut daun. Jadi kalau mau bertanya tentang pengaplikasian PSR dicairkan 1 saset dalam 28 liter air ya, 1 saset PSR. Nah, saya pun sedang observasi ya di cabai cengek di sekitar pekarangan. Ya alhamdulillah tanamannya cukup montok ya, cukup subur. Hijau daunnya ideal karena hijau daun itu menandakan bahwa klorofil zat hijau daun itu tempat berlangsungnya proses fotosintesis dalam zat hijau daun. Maka identik kalau zat hijau daun atau daun memiliki zat hijau daun ya, di situ akan menghasilkan kalau tanam cabai berarti cabainya hasil fotosintesis tersebut akan semakin meningkat produktivitas hasilnya. Ya seperti itu ya.
Jadi kalau bertanya tentang aplikasi PSR yang dicairkan untuk tanaman cabai keriting, bagus dikocor ataupun semprot, ya silakan observasi. Kesimpulannya nanti disimpulkan. Tapi diaplikasikan ke daun pun tidak masalah. Mau dikocor pun boleh. Kalau dikocor dosisnya 1 saset PSR dalam 20 liter air, ya dosis sesuai umur tanaman tadi bisa mulai 150 sampai 250 ml tidak masalah. Cuma kalau yang ingin simpel bisa disemprot pun boleh, tidak masalah. Pengalaman saya tidak ada masalah ya aplikasi PSR ini. Bahkan tadi menyampaikan saya sedang mengumpulkan dokumentasi aplikasi PSR diaplikasikan ke daun pada komoditas ketan gendel. Hasilnya dahsyat, Pak. Nah, itu pun saya tidak akan rekomendasikan full ke mitra harus menggunakan PSR full. Secara prinsip dengan dosis 28 liter air itu, 1 set dalam 28 liter itu aman untuk tanaman. Ya, secara prinsip itu saja dulu. Kemudian efektif mana di akar dengan di daun? Tetap yang tercepat dan fitrahnya tanaman itu adalah di perakaran. Cuma adapun ke daun tadi ya, hanya pengideal penggunaan NPK anorganik saja, pengganti NPK anorganik saja. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini yang bertanya. Ya, saya buka dulu pertanyaan ya, yang mau bertanya dulu. Boleh, ini Pak Badai ini, beliau petani juga. Pak Badai udah, mana Pak Badai? Dari Lampung? Ya, Assalamualaikum Pak Wawan. Ya, Pak Badai silakan apa yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Wawan telah memberikan waktu pada saya dan salam hormat kepada semua peserta Zoom. Tadi Pak Wawan telah menyampaikan dengan SOP produk kita pada tanaman padi dengan interval sebelum tanam dan setelah tanam, setelah tanamannya 14, 28, 42, 56, itu memang sudah sesuai dengan SOP kita. Dan masalah pertanian di tanaman padi, kami sudah berkali-kali dan saat ini masa tanam yang ketiga, tetangga kanan kiri tidak ada, kami memberanikan diri untuk mencobanya. Nah, masalah padi. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kameranya terbalik. Gimana? Kameranya Pak Badai terbalik. Maaf, yang penting suaranya saja dan bisa dimengerti. Asal terbalik enggak sempat membenarkan. Pertanyaannya langsung ini, Pak Badai ya. Oke, siap. Masalah guarana. Kami punya calon mitra dari Malaysia pada tanaman guarana umur 1 tahun. Karena ini sudah mendekati closing, apa produk yang pantas kita aplikasikan pada tanaman guarana umur 1 tahun? Terima kasih Pak Wawan. Ya, jadi tanaman apapun yang masih terjangkau, itu kita punya rekomendasi sarana base farming, kita gunakan EPP dan fotosintesa 2 pekan sekali. Itu untuk masa preventif ya. Dan aplikasi EPP dan fotosintesa ini secara gampangnya ya hitungannya itu bisa 1 saset EPP 1/5 atau 1/3 ya tergantung tadi kalau ingin cepat di 1/3 ya dosis pekat dalam 14 liter air. Karena itu menentukan keberhasilan kalau kita mau membungakan di luar musim karena fotosintesa ini mengandung giberalin yang cukup tinggi juga ya. Fitohormon, sitokinin, oksin dan giberalin. Nah, giberalin inilah hormon pemacu pembungaan di luar musim. Dan alhamdulillah saya pernah mengaplikasikan fotosintesa ini ya tunggal tanpa EPP, dengan EPP pun tidak ada masalah. Itu yang namanya jeruk ya, jeruk apa namanya? Jeruk sambal. Itu bunganya beberapa hari berikutnya langsung muncul. Nah, itu. Jadi aplikasi guarana ini mau jenis apapun, tetap aplikasi itu 2 pekan sekali EPP dan fotosintesa. Itu adalah langkah preventif ya. Kita belum berbicara masalah pengendalian hama ini. Nah, kemudian PSR-nya kalau misalkan itu baru 1 tahun itu bisa diaplikasikan 1 saset untuk 5 pohon. Nah, itu bisa dikocor boleh 1 saset di dalam 20 liter air. Misalkan 2 liter per pohon. Nah, itu bisa jadi 10 pohon. Ya, lebih simpel. Kalau secara
apa namanya, respon lambat, slow release, itu bisa menjadi 5 pohon. Tapi kalau Ah, di untuk foto nanti saya kirimkan ke Japri, ke Pak Wawan. Iya, ini ada daun yang menguning, Pak. Itu apa cara pengendaliannya, ini Pak? setelah Daunnya aplikasi apa dulu? belum sama sekali. Oh, belum aplikasi. Jadi gini ya, tanaman menguning itu banyak faktornya. Pertama, defisiensi unsur nitrogen. Jadi kekurangan unsur nitrogen, kekurangan urea kalau petani konvensional. Nah, itu nitrogen itu adalah yang bisa menghijaukan warna daun. Jadi dahsyatnya nitrogen yang ada pada urea, jadi tanaman padi yang menguning ditebar nitrogen atau unsur urea 2-3 hari itu, ya maksimal 3 hari itu sudah menghijau lagi. Makanya banyak petani yang ketagihan untuk komoditas padi itu wajib diadakan urea. Gitu. Padahal sumber nitrogen itu tergantung tadi ya, sumbernya bisa di nitrogen organik berupa senyawa nitrat ya dari urin ternak dan lain-lain. Nah, kemudian faktor penyebab lainnya tadi kekeringan pun bisa menguning. Parakaran terganggu dan bisa menguning juga. Nah, kemudian setelah aplikasi tadi penggunaan herbisida, tangkinya bisa. Kemudian serangan virus pun bisa menguning. Nah, setiap mitra itu harus bisa mengidentifikasi penyebabnya apa menguningnya ini. Kalau defisiensi hara berarti kekurangan unsur hara. Harus Karena diaplikasikan fotonya baru malam ini tadi, Pak, foto guarananya. Jadi belum saya tuntaskan, maka kami akan minta solusi dari Bapak. Ya, boleh nanti kirim saja ya. Fotonya Sudah, iya, seperti siap. apa. Jadi kepekaan kita ya sebagai petani yang sudah terbiasa itu, jadi kita bisa menyimpulkan nanti. Oh, ini kuningnya seperti ini. Defisiensi hara, kekurangan unsur nitrogen. Kita bisa simpulkan. Oh, ini kuningnya serangan setelah adanya hama. Karena adalah virus penyebabnya, vektornya, pembawanya adalah jenis hama dari jenis insekta misalnya dari jenis serangga. Nah, itu kita harus simpulkan. Makanya nanti boleh Pak Badai nanti bisa dikirim fotonya ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Wawan. Baik Pak Badai, sukses selalu di Lampung. Ya. Siap. Kemudian nanti testimoni padinya bisa di ini juga ya. Siap Pak. Siap. Baik Pak Badai, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh 3 orang terakhir saya tunjuk yang belum ada kesempatan bertanya, japri saja lah karena waktu terbatas ya. Boleh silakan angkat tangannya. Nah, Parian boleh 1. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Angkat tangannya ibu-ibu, mana ibu-ibu? Masa LSM kok nggak ada yang berani ngangkat? Boleh Pak Isan nih. Pak Isan. Parian M. Nur, Pak Isan. Terakhir ibu-ibu ada yang mau bertanya? Udah pada tidur mungkin ya? Ya, boleh 1 lagi terakhir. Tapi yang bertanya 1 orang saja. Boleh Pak Ngadi ya. Ya, Pak Ngadi. Pak Ngadi-ngadi. Pertama Parian, Pak Isan, Pak Ngadi-ngadi. Ya, yang lainnya kalau belum ada kesempatan boleh japri saja nanti ya. Silakan Pak Rian, 1 saja yang ditanyakan seputar materi tadi. Assalamualaikum Pak Wawan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi standar SOP-nya base farming harus menggunakan beberapa produk. Saya baru mendalami produk eco farming, Pak. Nah, jika untuk aplikasi padi atau tanaman bulanan ini menggunakan eco farming keseluruhannya sesuai standar cara aplikasikannya itu bisa juga ya Pak? Gimana Pak? Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya jika menggunakan eco farming keseluruhannya bisa Pak tanpa menggunakan eco plant protector kemudian agen hayati atau fotosintesa Pak? Nah ini Pak Rian ini bertanya ya. Nah saya kasih ini dulu Pak. Kunci keberhasilan aplikasi eco farming original. Nah, ini bisa disimak. Jadi eco farming original ini adalah pupuk organik yang izin edarnya diberikan oleh Kementan, tapi kandungan NPK-nya yang ada pada produk pupuk organik ini dibatasi tidak boleh lebih dari 5%. Maka saya simpulkan hasil diskusinya dengan Pak Dr. F. Saipudin, inilah yang bisa saya simpulkan cuma 4 poin saja. Kinerja eco farming original itu bisa digunakan 100%. Syaratnya organik di lahan itu betul-betul ideal berupa pupuk kandang terutama.
Ya, itu yang pertama Pak Rian ya. Siap, Jadi intinya eco farming original ini analoginya ibarat koki handal yang memiliki peralatan canggih yang siap untuk memasak. Nah, ketika diterjunkan di lahan untuk siap memasak, yang dimasak apa? Yang dimasak adalah SEO organik berupa material organik berupa pupuk kandang. Jadi istilah organik ini adalah setiap material yang berasal dari makhluk hidup tadinya. Baik serasah dedaunan, jerami padi, pupuk kandang itu adalah bahan organik atau disebut karbon organik. Nah, SEO organik ini kalau sudah ideal, maka bisa 100%. Cuman jangan sampai begini, kita tidak memasukkan material organik ini, kemudian eco farming original diaplikasikan secara sesuai dengan brosur, tetap tidak akan optimal. Karena SEO organik ini penentu, jadi pengganti daripada NPK, kebutuhan NPK ideal untuk komoditas tanaman tertentu. Nah, kalau belum ideal SEO organik ini, maka ada penambahan pupuk lainnya di 25%. Nah, ini harus digarisbawahi ya, kunci keberhasilannya di sini. Jadi jangan sampai SEO organik di lahan itu tidak ideal karena pupuk kandangnya memang belum tidak dimasukkan. Yang kedua, fanatik penggunaan, di jadwalnya ada nih, bisa di screenshot. Kalau di padi tadi saya rekomendasikan seperti ini. Nah, ini jadwal untuk, nah ini Pak. Jadi P1 P2 inilah pemupukan NPK organik yang diaplikasikan ya, P1 25%, P2 20% kedua. Jadi P2 ini bisa tidak diaplikasikan kalau pertumbuhannya sudah ideal. Ya. Apakah boleh P1 P2 digunakan PSR? Ya, saya tidak rekomendasikan karena selama ini belum ada kesepakatan antar produsen ya. Jadi tetap kita mengikuti apa yang diarahkan oleh produsen eco farming original yang merekomendasikan penggunaan 20% pupuk yang lainnya. Adapun 25-50% itu adalah SOP dari best farming yang direkomendasikan. Kalau 20% pertama ini belum ideal, maka 20% kedua harus diambil. Seperti itu Pak Rian, bisa dipahami? Oke, siap Pak. Makasih kawan. Assalamualaikum. Ya, baik Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti itulah penjelasan. Insya Allah nanti akan saya bahas secara detail ya untuk materi kopi original di besok Rabu jam 13. Kemudian tadi yang sudah saya tunjuk, yang kedua siapa tadi? Yang sudah saya tunjuk sebelum Pak Ngadi-Ngadi tadi siapa? Isan. Pak Isan, ya boleh Pak Isan. Mana Pak Isan? Ya. Oh ya, Pak Isan dulu. Ya, saya, Ya, silakan. Ya. saya ini apa? Saya rendam pakai itu selama Sinyalnya kurang bagus Pak ya? Iya, saya kan bagus. Saya pernah aplikasikan pohon singkong, tapi saya rendamnya semalam dapat. Itu boleh nggak itu Pak? Tuh. Bibit Ya. singkong. Iya, singkong ini ya singkong apa? Ini singkong. Saya aplikasikan itu 2 hektar Pak. Tapi Bibit singkong Pak, coba. stek singkong. Ya, singkongnya aja. Nggak jelas Pak. Ya, boleh saya kasih gambaran ya. Jadi kalau untuk bibit berupa stek singkong, itu treatment perendaman EPP-nya 3 jam Pak. Hampir sama dengan umbi-umbian tadi. Umbi-umbian berupa kentang, kemudian apa namanya, bonggol pisang, ya, kemudian stek singkong, itu di 3 jam aplikasi perendaman EPP-nya. Tidak boleh lebih dari itu. Pakai hasilnya apa? Jadi apa yang 1 bulan itu mencapai 1 meter lebih Pak. Umur 1 bulan. Bapak ini testimoni atau pertanyaan ini? Oh, testimoni. Satu bulan sudah 1 meter tingginya. 1 meter lebih ya. Tapi yang pakai obat apa yang nggak pakai obat itu tumbuhnya perbedaannya ada gitu. Putus-putus. Ya, terputus-putus Pak sinyalnya nih. Sinyalnya kali Pak ya. Iya. Boleh yang masih ini japri saja Pak. Ya,
Karena mungkin tadi ya sinyal, rata-rata masalah sinyal. Jadi kalau ada yang jual HP plus sinyalnya beli aja Pak. Masih ada Pak Ngadi-Ngadi tadi? Sudah, Pak Ngadi-Ngadi sudah. Ada Pak, ada. Belum ini masih menunggu. Oh belum, terakhir ya. Mana Oke, Pak betul. Ngadi-Ngadi? Ya, Oh iya ya, silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Memberikan testimoni atau apa? ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih bukan petaninya, tapi ini ada Damit betul-betul serius untuk menanyakan ini. Makanya kita sampaikan untuk pertanyaan ini. Gini Pak, untuk pengaplikasian cocoknya, halo, Ya, lanjut Pak. nah, cocoknya pupuk apa tahu untuk yang tanaman porang Pak? Ya. Tanaman porang. Boleh. Selama ini dia sudah nanam yang dari PT Base ke Biopol dia 100% pakai Pak. Artinya kalau ada peningkatan yang signifikan, artinya dari yang dia saat ini tanam, nanti kalau ada cara tanam untuk mupuk yang dari PT Base Oke itu. Pak, saya tangkap berarti untuk porang Pak ya. Nih, saya betul, berikan Pak. SOP menggunakan sarana base farming dulu ya. Nah, jadi SOP base farming ini bisa digunakan untuk komoditas pepaya California, porang, singkong, ya, kemudian pisang Cavendish, ini bisa digunakan Pak. Bedanya aplikasinya, kalau untuk porang, kemudian pisang Cavendish, singkong, dan pepaya California itu bisa sampai 8 kali aplikasi Pak. Satu box EPP dan fotosintesa dimulai dari 10 HST. Jadi 10, 25, 40, 55, 75, 90, 110, dan 125 Pak. 8 kali aplikasi. Nah ini bisa diaplikasikan untuk komunitas porang, berarti aplikasinya sampai 4 bulan ke depan. Nah kemudian kebutuhan NPK idealnya itu bisa diaplikasikan PSR, ya, hanya beberapa kali saja diaplikasikan, mau mengikuti jadwal ini pun tidak masalah. 7, 21, dan 33 aplikasikan PSR. Nah ini simpelnya seperti ini Pak. Jadi untuk komoditas apapun yang berumur di atas 8 bulan, kita gunakan SOP ini saja. Jadi satu box EPP dan 4 saset fotosintesa. Nanti tinggal dihitung nanti ke depannya. Kemudian bandingkan dengan SOP petani konvensional. Karena yang menarik produk base farming ini jika digunakan adalah perbandingan adanya efisiensi biaya. Nah itu Bapak hitung dulu kebutuhan petani konvensional ya di dalam sarana pertanian berupa 2 variabel, pestisida dan pupuk kimia sintetis. Nah itu berapa? Nah dengan menggunakan base farming ini berapa? Seperti itu Pak, bisa dipahami ya? Ini Pak, mohon maaf, paham saya di pupuk eco farming yang disarankan PP Pak ya. Nah, kalau pupuk eco farming, kuncinya tadi Pak, kita harus tahu kunci keberhasilannya. Jadi, memang irit ya, penggunaan eco farming original 1 tub per hektar setiap aplikasi. Itu bisa diaplikasikan sampai 8 kali aplikasi selama 2 pekan sekali. Sama ya, cuma bedanya jika ketersediaan baronik di lahan ini belum ideal, maka kita harus menggunakan NPK anorganik dari luar, Pak. Yang ini, yang tadi saya sampaikan. Nah ini kunci keberhasilannya. 25-50% harus ada suntikan dari luar penggunaan NPK anorganik. Jadi aplikasinya tetap 8 kali aplikasi Pak, berarti selama 4 bulan ya. Karena 1 bulan 2 kali aplikasi. Nah kemudian 25-50% ini kita masih menggunakan NPK dari luar. 25% pertama bisa di bulan pertama, 25% kedua bisa di bulan kedua Pak. Ya. Itu mohon maaf Pak, itu awal pengaplikasian itu saat tanam umur berapa Pak? Misal kalau secara hitungan ya tadi ya dimulai kalau kita mau menggunakan EcoPen Protector di H-5, maka 2 hari berikutnya Eco Farming original diaplikasikan. Nah, kemudian kita mulai di umur 14 hari Pak, 14 hari setelah tanam. Nah, biasanya kan bibit itu yaitu tergantung bibit yang ditanam ini dari bibit kultur jaringan, dari katak yang sudah
muncul batang dan daun, apakah dari umbi. Yang penting setelah muncul daun, itu kita bisa aplikasikan setelah 14 hari setelah tanam. Nah, kemudian dihitung setelah 14 tambah 14 hari lagi. Dan itu aplikasi rutin sampai 8 kali aplikasi, Pak. Di situ dibutuhkan hanya 8 tub saja, ekofarming original. Cuman harus ada tambahan 25-50% pupuk kimia sintetis dari dosis petani setempat yang menggunakan pupuk kimia sintetis tadi. Oke. Nah, kalau Bapak tidak mau menggunakan pupuk kimia sintetis, berarti Bapak harus investasi pupuk kandang sebagai C organik di awal. Nah, baru kita bisa dikurangi yang 50% ini. Seperti itu, Pak. Bisa dipahami? Oke, ya Pak. Mungkin kalau ada yang kurang paham bisa ikut lagi, Pak. Nah, boleh japri lah ya. Sampaikan ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Ngadi. Ya, semangat. Usia udah berapa, Pak? Wah, 50. 50. 52. Oh, beda sedikit dengan saya, Pak. Mengedukasi para petani ya. Kemudian insya Allah besok kalau tidak ada tugas saya akan mengisi materi eco-farming original khusus ya, supaya tidak campur aduk ya. Karena memang ini pun materi base farming ya, fotosintesa, FPP dan PSR harusnya ya. Tapi saya karena memang menampung lah supaya yang tidak ada kesempatan siang hari besok untuk bergabung. Nah, saya kasih gambar seperti ini tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat ya untuk para mitra semua yang ada di daerah. Mohon maaf atas kekurangan. Kemudian kita sempurnakan saja dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kawan.